reaksi untuk alkena yang apa namanya, aromatis begitu ya. Karena kita tahu alkena itu kan ada yang mengatakan dia adalah turunan dari alkana kan begitu ya. Ada alkana itu adalah mbahnya, alkena ada turunannya, dan alkuna juga adalah turunannya kan begitu. Nah, alkena itu ternyata sepertinya alkana itu ada yang alifatis maupun yang tidak begitu ya. Ada yang rantai lurus, ada yang rantainya melingkar atau siklis kan begitu ya. Nah, alkena juga demikian. Alkena juga ada yang apa namanya, siklis atau yang membentuk membentuk apa namanya, cincin ya. Tidak berupa rantai lurus ya, tapi rantai melingkar atau siklo atau siklis ya, melingkar. Nah, untuk alkena siklis yang ternyata dia itu tergolong senyawa aromatis ya, tolong ditengok lagi apa itu definisi atau pengertian senyawa aromatis. Maka reaksi-reaksi pada alkena yang demikian itu lebih suka untuk melakukan reaksi-reaksi substitusi. Ya. Kemarin sudah kita bahas di kelas barangkali reaksi substitusi alkena ya. Pada benzen kita contohkan ya. Nah, dia bisa mengalami banyak hal, ya, nitrifikasi, alkilasi, dan lain-lain begitu. Ya. Oke, nah, sekarang kita lihat secara umum sekarang bukan reaksi pada alkena yang aromatis ya, tapi secara umum dulu begitu, umum dulu ya. Harusnya memang ini dibahas sebelumnya, tapi kemarin mungkin saya sengaja langsung ke alkena yang aromatis ya, dengan harapan saudara sudah pernah atau masih bisa mengingat atau terpacu untuk belajar tentang senyawa aromatis begitu. Tapi nggak apa. Jadi ini adalah materi sebelum itu harusnya begitu. Ini reaksi-reaksi alkena. Nah, yang pertama adalah alkena adalah satu circle senyawa di dalam senyawa-senyawa organik, dan kita tahu karakter pokok dari senyawa golongan alkena adalah adanya ikatan rangkap yang dibentuk oleh atom C dan C di situ ya. Kita tahu ya, mungkin di gambar di slide sudah ada keterangan ya, ikatan rangkap yang dibentuk oleh C, atom karbon yang pertama dan yang kedua pada molekul misalkan etilen atau etena begitu ya. Itu adalah ikatan rangkap, dan ikatan rangkap itu adalah satu berupa ikatan sigma, satu berupa ikatan pi ya. Ada pi bond, ada sigma bond ya. Pi bond itu bond itu artinya ikatan ya. Bond itu artinya bukan utangan ya, tapi ikatan ya. Dan ada yang mengatakan bond itu utang, ada kan? Saya ini zamane apa senengane wong golek outbound ya, utang nyari utangan di Jogo, bukan itu ya. Bond ini sebenarnya adalah ikatan. Jadi ada ikatan pi dan ikatan sigma kan begitu. Anda lihat ada gambarnya di situ, sudah kita tunjukkan di sini ya. Mana yang ikatan sigma, mana yang ikatan pi begitu ya. Sigmanya antara apa? Antara sp2 dan s2 kan begitu ya. Karena dalam ikatan rangkap itu ada apa namanya? Bentukan orbital apa namanya? Orbital elektron dari karbon berupa orbital hibrid sp2. Artinya satu merupakan orbital s dan dua di antara orbital baru itu adalah dari orbital p ya begitu sp2. Sehingga untuk sp2 maka dia akan berkaitan dengan sp2 dari yang lain ya ikatan sigma begitu dari karbon yang lain. Sedangkan sp2 dari karbon itu juga akan berikatan sigma dengan s dari hidrogen. Maka CH yang ini ya, yang ada gambarnya di sebelah kanan ini ya, yang ini, yang ini semua adalah ikatan sigma. Ini sigma yang saya coret hijau ini adalah ikatan sigma ya. Sigma semua, sigma. Bedanya adalah kalau karbon dengan C adalah sp2 dengan S ya, tumbukannya atau overlappingnya. Kalau C dengan C ini juga adalah sp2 dengan sp2 begitu. Nah, adanya orbital sisa pada P pada masing-masing atom karbon pada etena atau etilen ini membuat overlapping secara paralel antara orbital P dari atom C yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Maka terbentuklah ikatan pi begitu, ikatan pi. Dan ini disimbolkan ya dengan seperti ini ya, dua buah ikatan tunggal atau satu buah ikatan rangkap begitu. Nah, ini adalah kekhasan dari gugus fungsi tanda kutip dari senyawa-senyawa dalam circle senyawa alkena. Nah, saudara sekalian, kita lihat tipikal yang demikian kalau kita gambarkan ya. Anda perhatikan yang gambar di sebelah sini, yang ini ya, ini adalah modeling menggunakan komputasi begitu ya. Ini menunjukkan tentang daerah-daerah kaya elektron gitu ya. Jadi ternyata
orbital p ya, atau apa namanya, antara atom C dan yang C yang membentuk ikatan p ini ya, ternyata dia apa namanya, sangat kaya elektron ya, elektron rich region, baik atas maupun bawah. Kan ini ada kan, ini ada yang biru, ini ada yang merah kan begitu, sama aja begitu. Karena tipikal ikatan pi adalah seperti itu. Jadi dia dia akan terbentuk di antara dua apa, bidang ya, ada atas dan bawah gitu, atau mungkin Anda bisa kiri kanan boleh terserah ya. Tapi ini artinya ada dua sisi yang sangat kaya ya, elektron atas dan bawah. Karena sudut ikat untuk sp2 itu bagi karbon adalah 120 derajat dan dia adalah trigonal planar ya, trigonal planar. Nah, ini akan menjadi menarik karena inilah sumber dari reaktivitas dari gugus alkena itu. Jadi pertama kita lihat adanya electron rich region atau daerah-daerah dengan kaya elektron pada atas dan bawah dari atom karbon atau atas bawah dari ikatan rangkap dua itu ya. Itu adalah daerah-daerah yang kaya dengan elektron begitu ya. Dan elektron itu sangat mudah lepas begitu ya. Artinya dalam sebuah ikatan pi begitu ya, maka elektronnya akan lebih gampang protol ya dibandingkan kalau dengan ikatan sigma. Ikatan sigma itu karena tumbukannya adalah tumbukan apa namanya, kayak adu banteng begitu ya, overlappingnya adalah overlapping apa, tumpang tindihnya adalah adu banteng kayak tubrukan antara dastrek dengan dastrek begitu kan, atau bola basket dengan bola basket ketika Anda gabung jadi satu ya, pelembungan satu dengan pelembungan yang lain begitu jadi gabung jadi satu, maka sangat kuat sekali elektron di dalamnya akan sangat-sangat apa namanya, sangat kuat untuk digandoli begitu ya, tidak mudah lepas. Adapun di dalam ikatan sigma hal sebaliknya terjadi. Dalam ikatan sigma hal yang berbeda terjadi, di mana elektron di dalam ikatan sigma itu sangat mudah lepas dibandingkan elektron di dalam ikatan elektron dalam ikatan pi itu sangat mudah lepas dibandingkan elektron dalam ikatan sigma begitu. Dan inilah yang menjadi rahasia apa namanya, bagaimana sebuah senyawa golongan alkena itu akan bereaksi begitu atau punya reaktivitas begitu ya. Nah, ini elektron di dalam apa, orbital apa, ikatan pi itu sangat kurang rada pegang daripada elektron dalam sigma begitu ya. Satu. Karena itu, nah ini ikatan rangkap akan berlaku sebagai sumber elektron atau dalam bahasa apa namanya, kimia organik dia adalah sebuah basa ya. Basa itu kan spesies yang kaya elektron begitu ya, basa. Kalau Anda lihat kan teori asam basa itu macam-macam ya. Dulu ketika KD2, ketika kimia dasar 2 kan diajari ada paling enggak 3 buah apa namanya, definisi atau pengertian asam basa ya. Ada yang menurut apa namanya, Arrhenius, ada yang menurut Bronsted-Lowry, ada juga yang menurut Louis kan ya, atau Lewis ya kan begitu. Nah, kalau kita lihat di sini spesies yang punya sumber elektron maka dia masuk kategori basa, dan sebaliknya spesies yang kekurangan elektron maka dia masuk kategori asam kan begitu ya. Nah, dalam bahasa yang lain ya, dalam hal ketertarikannya kepada pasangan lah ini ya, spesies yang dia itu bersifat sebagai basa maka dia akan kaya elektron dan dia akan memiliki muatan atau cenderung bermuatan negatif ya. Karena bermuatan negatif, maka dia akan cenderung mencari pasangannya, yaitu spesies lain yang bermuatan positif, kan begitu. Ini sunatullahnya begitu. Mesti yang minus ketemu yang plus gitu ya. Kalau minus ketemu minus pasti akan tolak menolak kan begitu ya. Kalau plus ketemu plus juga akan tolak menolak. Tapi kalau min ketemu plus dia akan tarik menarik. Nah, ini sama. Spesies yang kelebihan elektron akan mencari atau akan berpasangan, dia akan mencari atau dia akan sangat suka sekali dengan spesies yang kekurangan elektron begitu. Dengan kata lain, spesies yang kaya elektron adalah nukleofil. Nukleo artinya inti atom itu pasti spesies nukleo adalah apa namanya, menunjukkan spesies yang bermuatan positif begitu. Maka benda-benda atau spesies yang bermuatan negatif itu adalah sebagai basa dan dia adalah sebagai nukleofil, mencari pasangan yang nukleo, bersifat kayak nukleo, bermuatan positif. Nah, otomatis reaksi alkena nanti ya, karena alkena adalah dianggap sebagai nukleofil begitu, maka dia membutuhkan pasangan adalah elektrofil begitu ya, akan bereaksi dengan spesies yang kekurangan elektron. Nah, spesies yang kekurangan elektron adalah asam ya, dan dia adalah elektrofil. Jadi
Ini adalah suatu kaidah dasar begitu ya. Sunatullah banget ya. Ini kalau kita hubungkan ya ini ya seperti ini yang membuat semesta ini berlangsung begitu ya. Mekanisme seperti ini ada plus minus begitu ya. Kalau plus dengan plus ya nggak mungkin begitu ya. Makanya kalau ada upaya untuk menyatukan plus dengan plus, memaksakan kehendak itu ya dia melawan kodrat kan begitu. Dia akan merusak atau dia akan menghancurkan apa namanya ke keberlangsungan sistem universe atau kealamiahan yang seperti ini begitu. Nah, dengan menggunakan ide ini kita bisa menolak ya, menolak pandangan-pandangan tentang apa namanya gay maupun lesbian dalam dalam pengertian yang lain begitu ya. Karena ya sudah nukleofil dia masih elektrofil gitu kan. Kalau enggak ya enggak mungkin nukleofil ketemu nukleofil terus dia kita bereaksi ya. Akan enggak ada ceritanya itu. Main ketemu plus dia akan tarik menarik, tapi kalau plus ketemu plus dia akan tolak menolak. Nah itu sunatullahnya begitu ya. Bahkan dalam alam ikatan kimia, dalam alam reaksi kimia juga dikenal yang seperti ini ya. Ini sunatullahnya begitu. Oke. Jadi sekali lagi ikatan rangkap di dalam alkena itu adalah salah satu penyebab reaktivitasnya. Maka seluruh reaksi-reaksi alkena juga akan bersumber dari fenomena ini. Oke. Berikutnya, nah ini juga merupakan penegas dari yang tadi itu. Jadi reaksi alkena itu pada umumnya adalah reaksi adisi elektrofilik ya. Artinya dia akan diadisi ya dengan spesies yang merupakan pencari muatan negatif atau spesies yang bermuatan positif ya, di elektrofil begitu. Anyway. Nah, sehingga reaksi khas adalah reaksi alkena adalah reaksi adisi elektrofilik dan reaksi asam basa biasa ya, asam basa biasa begitu. Nah, seperti ini misalkan ya kita lihat sebelah kiri ini adalah sebuah alkena ya, terus dengan senyawa YZ atau whatever namanya apa begitu ya. Maka di sini kalau dia bereaksi maka si YZ adalah sebuah asam dan masuk asam ya, mungkin asam lewi begitu, sedangkan yang alkena adalah sebagai basa ya. Kita lihat ini ada reaksi adisi, ada penambahan ya adisi kan penambahan gitu ya. Ikatan rangkap akan diadisi dan masing-masing bagian dari molekul YZ ini akan nempel pada atom karbon yang sebelumnya punya ikatan rangkap. Nah, fenomena ini juga akan berlaku juga untuk radikal bebas begitu ya. Radikal bebas masih ingat ya? Radikal bebas itu adalah spesies lain ya. Jadi di dalam dunia kimia itu ya, reaksi kimia itu adalah peristiwa, kalau disederhanakan adalah reaksi kimia adalah perubahan-perubahan senyawa melalui putus sambungnya ikatan kan begitu antara atom-atom dalam molekul ya. Jadi misalkan Anda sebutkan ya, dulu kimia dasar 1 kan pernah saya tanya atau mungkin oleh yang ngajar KD 1 kan ditanya, beda antara perubahan fisika dan kimia itu apa? Anda pasti ingat ya, kalau perubahan-perubahan fisika itu tidak akan merubah karakter zat, artinya ikatan antara atom dalam senyawa itu nggak akan putus, nggak akan pedot, nggak akan rusak ya. Air itu ya dipanasi ya atau didinginkan dulu ya pada suhu di bawah 0 sampai 0, maka dia tetap H2O walaupun bentuknya padat. Artinya ikatan antara oksigen dan hidrogen dalam H2O itu tetap tidak diutik-utik sama sekali. Hanya ikatan antar molekulnya yang terganggu karena dia semakin rapat maka dia padat kan begitu. Ketika suhu dinaikkan maka dia akan menjadi bentuknya cair kan begitu ya. Ketika cair tetap aja H2O tetap H2O, tetap ada satu oksigen diikat dengan 2 buah atom hidrogen, H2O tetap begitu. Nah, ketika terus dipanasi lagi sampai 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm ya, maka dia akan jadi gas, jadi uap air kan begitu. Walaupun bentuknya sudah berbeda, tadi padat, kemudian cair, sekarang jadi gas, tetap dia H2O. Tidak ada perubahan ikatan antara atom hidrogen dan atom oksigen di dalam H2O, tetap begitu. Maka ya perubahannya hanya perubahan fisik ya, perubahan fisik. Adapun perubahan kimia, Anda lihat ya, kalau perubahan kimia itu ketika berlaku pada sebuah materi, maka materi itu totally different from previously beginning. Ya. Jadi dia akan sangat berubah sifatnya begitu. Air misalkan ya, terus kemudian Anda elektrolisis begitu ya, maka dia akan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen kan begitu. Sudah pasti sini kita akan lihat ada pemutusan antara ikatan hidrogen
dan oksigen pada H2O. Kemudian dia akan lepas menjadi gas O2. Kemudian ya oksigen juga menjadi O2 ya, hidrogen jadi H2. Ikatannya berubah tadi antara O dan H, sekarang H dengan H, O dengan O. O2 dan H2 kan begitu. Ada peristiwa putus sambung ikatan dan ini mengakibatkan apa? Sifat antara reaktan ya zat yang bereaksi dan produk itu totally different, sangat-sangat berbeda atau tidak sama. Gas H2, gas O2 itu pasti punya sifat yang tidak sama sekali ya dengan H2O kan begitu. Karena ada putus sambung ikatan. Maka reaksi kimia adalah reaksi yang bisa kita sederhanakan menjadi putus sambungnya ikatan kimia. Satu. Nah, ikatan kimia itu ternyata kita kenal ya, ada ikatan kovalen ya kan, ada ikatan elektronik, apalagi ikatan kompleks ya, apalagi yang lain-lain ada yang tahu ikatan kimia macam-macam? Mungkin pernah belajar ilmu ikatan kimia kan? Ya. Paling enggak yang paling banyak adalah ikatan kovalen kan begitu ya, kovalen ya. Nah, ionik juga ada, misalkan NaCl itu kan ikatan ionik gitu kan, atau senyawa kompleks juga punya ikatan kompleks, ada juga ikatan hidrogen walaupun ini adalah ikatan antar molekul gitu kan. Nah, tapi yang paling banyak adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adanya pemakaian bersama elektron terluar kan begitu ya, teorinya begitu. Nah, kadang-kadang ya kalau kita lihat putus sambungnya ikatan kovalen, ikatan yang paling banyak dipakai untuk berikatan antar atom membentuk materi di dalam dunia ini ya, dalam universe ini begitu, maka pemutusan ikatan kovalen itu bisa ada dua macam, ada dua skenario, ada dua cara yang paling umum. Pertama adalah pemisahan secara homolitik ya, misalkan kita punya apa namanya, apa ya, kita memiliki mana stem throw. Oke, kita punya ikatan seperti ini ya, seperti ini. Terus ini caranya gimana ini? Terus stem like mouse. Jadi ada dua macam ya, ada dua macam, ada homolitik, ada heterolitik, begitu ya. Anda cari tahu aja nanti ya. Jadi pertama itu ada pemisahan antara homolitik, nah, ini homolitik ya, versus ya ada heterolitik. Ini agak susah kalau di sini ya. Nah, homolitik itu bedanya apa? Homolitik adalah ketika apa namanya sebuah ikatan kovalen itu terpecah dan masing-masing atom penyusunnya itu kebagian satu elektron. Nah, satu elektron. Itu homolitik namanya begitu. Tapi kalau sebuah ikatan kovalen itu terputus dan satu atom ya. Jadi bayangkan ada dua atom, kayak misalkan H dengan H gitu kan, atau O dengan O itu berikatan kovalen begitu ya, atau N dengan N, N2 begitu ya. Maka kalau homolitik ya, misalkan H dengan H homolitik, maka masing-masing atom H yang terpotong dari ikatan, dia akan membawa satu elektron, itu homolitik. Dan panahnya adalah panah dengan ujung yang separuh ya, bukan apa utuh ya. Kalau gini kan utuh ya, ini panah ini kan panah utuh begitu. Jadi panah yang menunjukkan perpindahan elektron itu adalah panah dengan separuh ya, separuh kepala ya, ujung kepala yang terpotong gitu. Itu adalah peristiwa homolitik. Masing-masing produk atau masing-masing atom akan punya satu elektron bebas. Itu adalah radikal bebas, itu spesies radikal karena hanya punya satu elektron begitu. Kalau heterolitik sebaliknya ya, maka heterolitik ini akan ditandai dengan berpindahnya sepasang elektron dari ikatan kovalen itu untuk jadi milik salah satu dari atom yang sebelumnya memiliki ikatan kovalen dengan atom yang lain. Jadi kalau heterolitik maka akan mengakibatkan satu atom itu akan punya muatan negatif dan atom lain akan kekurangan elektron atau positif begitu. Nah, itu antara homolitik dan heterolitik begitu. Nah, radikal bebas itu juga seperti ini ya. Nah, dia adalah hasil dari homolitik ya, cleavage ya, atau pemutusan ikatan kovalen secara homolitik, dan dia juga sama juga kekurangan elektron juga begitu. Dan nanti kalau kita belajar tentang radikal bebas ya, kita akan tahu reaksi radikal bebas dalam alkena juga ada nanti ya. Itu juga mengikuti kaidah ini juga. Dan dia butuh elektron, maka dia ya, akan mengalami reaksi adisi dengan alkena. Jadi karena dia kekurangan elektron ya cuma satu elektronnya, maka dia butuh agar genep ya, agar jangkep jadi dua begitu. Maka dia akan mencari spesies yang kaya elektron. Maka alkena ini sangat rawan
sangat berbahaya, sangat dangerous posisinya ya kalau ketemu radikal bebas. Nah, maka itu kita bisa paham ya, apa namanya, kalau di dalam sehari-hari ya, kalau Anda sering terpapar sinar matahari ya, karena peristiwa pemutusan secara homolytik ini ya, dari ikatan kovalen itu sangat mudah terpicu dengan suhu yang tinggi satu ya, atau apa namanya, kondisi tertentu yang ekstrim begitu. Kayak misalkan kena panas gitu kan, atau kena suhu yang tinggi begitu ya, maka pemutusan ikatan kovalennya cenderung akan homolytik. Makanya kalau Anda misalkan bakar daging atau barbeque atau goreng-goreng gitu kan, itu kan Anda mengenakan suhu tinggi pada bahan makanan kan begitu ya. Maka ikatan-ikatan rangkap ya, atau mungkin maaf, ikatan kovalen di dalam bahan makanan Anda itu akan cenderung mengalami pemutusan ikatan secara homolytik. Artinya apa? Anda memunculkan spesies radikal bebas di dalam makanan Anda dengan goreng-gorengan, dengan apa, bakar-bakaran begitu ya. Nah, kemudian itu sangat berbahaya, makanya harus ditangkal gitu ya. Kalau misalkan Anda apa namanya, makan goreng-gorengan, maka harus dilawan dengan banyak makan sayur-sayuran atau buah-buahan kan begitu. Nah, ini sudah benar kalau di Indonesia kan kita suka makan lalapan, itu benar ada sayurnya, jangan sampai cuma dimakan lalapannya tapi sayurnya tidak ya. Karena kalau Anda hanya makan gorengannya saja atau apa bakarannya saja begitu, maka Anda tidak akan punya penangkal ya untuk meredam radikal bebas itu. Karena kalau kita makan bahan-bahan yang punya radikal bebas, ya tubuh kita ini kan juga kaya dengan ikatan rangkap di dalam tubuh kita kan. Kita punya banyak protein, kita punya banyak karbohidrat, protein, lemak kan macam-macam di dalam tubuh kita kan banyak ya. Itu kan juga ada ikatan rangkapnya. Itu akan jadi sasaran empuk radikal bebas ini begitu. Maka ketika ada fenomena misalkan ya, ada sebuah reaksi enzimatis ya, ada protein yang karena kita makan bahan-bahan yang mengandung ikatan apa radikal bebas, maka boleh jadi enzim-enzim atau molekul protein dalam tubuh kita itu juga akan terkena serangan ya oleh radikal bebas itu. Maka akan ada perubahan konformasi ya, bentuk proteinnya berubah, padahal atau enzimnya berubah gitu. Sehingga reaksi enzimatis yang harusnya key and lock itu ya kayak kunci dengan gembok itu akan tidak bereaksi dengan baik begitu karena bentuk molekul udah berubah padahal dia harus bereaksi dengan kayak kunci dan gembok kan tuh. Harusnya gemboknya seperti itu gitu kan karena ada radikal bebas dia berubah bentuknya, berubah konformasinya. Akhirnya apa? Tidak bereaksi atau yang paling bahaya adalah dia bereaksi dengan arah yang tidak diinginkan. Nah, makanya pertumbuhan sel yang tidak teratur itu kan menyalahi prosedur itu karena gara-gara itu. Adanya apa namanya the growth atau pertumbuhan sel akibat reaksi enzimatis pembentukan sel itu yang tidak berlangsung dengan apa namanya program yang semestinya. Tumbuhnya daging di tempat yang nggak semestinya ada dagingnya dan lain-lain. Itu kan kayak cancer ya atau kanker itu kan begitu. Karena radikal bebas diantaranya begitu. Nah, makanya kita harus imbang ya ketika makan itu ya. Ya, harus makan sayur-sayuran atau mungkin apa namanya buah-buahan banyak karena apa di sana banyak antioksidannya ya senyawa-senyawa yang punya struktur yang khas yang bisa meredam atau menjinakkan atau mematikan sifat radikal bebas yang senangnya mengadisi ikatan rangkap. Kalau sudah ada vitamin C gitu ya maka keradikalan dari atom karbon radikal itu akan terjinakkan dia akan apa namanya dengan strukturnya vitamin C misalkan ya dia akan jadi tidak radikal lagi begitu ya dia akan terterminasi begitu sehingga kita akan bebas dari serangan radikal bebas untuk mengadisi ikatan alkena di dalam tubuh kita begitu. Nah ini contoh lain ya tentang alkena. Jadi alkena itu juga bisa diadisi dengan radikal bebas karena sama-sama kekurangan elektron jadi kayak elektrofil juga radikal bebas itu ya. Oke, ini adalah satu slide yang menunjukkan beberapa reaksi adisi pada alkena. Jadi banyak sekali. Kalau kita punya bahan bakar alkena itu dan nanti kita adisi dengan berbagai macam cara ya, itu nanti dia bisa membuat siklopropana ya, bisa membuat ikatan apa namanya alkana yang siklo gitu ya. Nah itu. Atau juga bisa membentuk keton ya atau senyawa karbonil ya itu compound keton atau ester itu bisa dari alkena gitu ya. Nah, juga dia bisa bikin alkohol ya. Itu ada 1,2 diol itu adalah alkohol dengan 2 buah OH begitu ya. Atau alkohol dengan 1 OH ada sebelah kiri atas begitu ya. Atau tadi bisa juga dia diadisi menjadi alkana begitu ya. Atau juga dia bisa menjadi senyawa halohidrin. Halohidrin ini adalah senyawa yang unik ya.
karena ada gugus halogen, X itu halogen, dan hidrin ada gugus OH-nya satu, gitu, halohidrin ya. Lagi senyawa dihalida atau senyawa dengan 2 buah halogen, atau dengan 1 buah halogen menjadi senyawa halida begitu. Ini adalah summary, ini adalah ringkasan dari produk-produk yang bisa dibuat dengan reaksi adisi pada senyawa alkena. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Any question? Belum ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, oke. Oke, saya teruskan lagi ya. Nah, masih tentang reaksi pada alkena ya. Oke, kalau nggak ada. Nah, kita diingat ya, fenomena dari ikatan rangkap pada alkena itu secara 3 dimensi itu nanti akan punya efek, akan punya konsekuensi reaksi adisi yang sangat menarik sekali. Dan ini adalah yang sangat khas dari senyawa-senyawa alkena. Dia akan punya sisi stereokimia. Nah, seperti ini ya, misalkan kita punya senyawa alkena, ya ini etena begitu ya, mau diadisi dengan senyawa XY ya, ini senyawa entah berentah begitu ya. Maka karena dia punya atas bawah ya, atas bawah yang kaya elektron itu, daerah yang elektron rich ya, daerah yang sangat kaya elektron itu atas dan bawah begitu. Maka adisinya ya atau nempelnya gugus atau atom baru dari senyawa yang mengadisi itu ada 2 kemungkinan, dari atas dan dari bawah kan begitu ya. Nah, kalau ya misalkan ini ya X dan Y ini ya itu akan ditambahkan dari sisi yang sama, sama-sama atasnya, sama bawahnya gitu ya, sehingga X ini nempel dari atas dari bawah begitu ya. Maka dinamakan adalah syn addition atau adisi syn, atau adisi atau penambahan dari sisi yang sama begitu. Nah, sebaliknya ada juga anti addition atau adisi anti. Nah, anti ini ya kita lihat ya bentuknya kayak trans itu kan. Nah, ini kalau X dan Y yang mengadisi ikatan rangkap pada alkena itu datang dari arah yang berlawanan begitu ya. Yang X dari atas, Y dari bawah begitu ya. Nah, ini X dan Y ditambahkan dari sisi yang berbeda begitu ya. Maka dia tergolong adalah adisi anti atau anti addition begitu. Nah, itu aja. Saya rasa ini bisa dipahami dengan baik ya. Jadi reaksi alkena ini adalah reaksi yang stereospesifik ya. Karena ada 2 kemungkinan atas bawah ya, yang bisa diserang. Nah, yang bisa diadisi dengan elektrofilnya bisa masuk dari atas dan bawah begitu ya. Dia bisa dari atas atau dari bawah. Kalau sama-sama dari atas dari bawah maka dia adalah syn addition ya, tapi kalau atas dan bawah ya dia adalah anti addition ya. Ini perlu diingat ini karena bentuknya adalah trigonal planar ya. Atas bawah bisa diserang ya oleh elektrofilnya. Ini yang kedua. Yang berikutnya, nah ini ya kita ingat ya reaksi yang paling banyak dipakai oleh alkena adalah reaksi adisi ya. Nah, saya nggak tahu kemarin mungkin ada pernah baca reaksi eliminasi ya. Reaksi eliminasi itu kan ada SN1, ada SN2, ada E1, E2 kan begitu ya. Nah, untuk masalah alkena ya, reaksi adisi pada alkena ini adalah kebalikan dari reaksi eliminasi dari senyawa yang merupakan produk dari senyawa adisi alkena ya. Jadi contoh di sini misalkan ya, kalau kita bicara mengenai alkena itu bereaksi jadi apa ya, maka dia memang kebanyakan reaksi adisi satu. Tapi kalau kita ingin membentuk senyawa alkena, mensintesis alkena, maka kita akan menggunakan reaksi eliminasi. Jadi di sini kita bisa punya konsep adisi dan eliminasi adalah suatu reaksi yang berkebalikan untuk alkena. Contoh begitu ya, ada XY ini adalah sebuah elektrofil barangkali begitu ya. Maka kalau dia menuju ke arah pembentukan alkena ya ke kiri, maka dia menggunakan reaksi eliminasi. Ya. XY-nya akan dieliminasi dari gugus dari senyawa itu sehingga bentuk ikatan rangkap, menghasilkan ikatan rangkap. Tapi kalau ikatan rangkapnya diadisi ya dengan menggunakan elektrofil XY itu ya maka dia akan menjalani reaksi adisi. Jadi adisi adalah reverse atau kebalikan dari eliminasi untuk alkena maaf ini. Nah, ini ada summary ya dari reaksi-reaksi alkana. Anda harus hafalin begitu ya. Paling enggak Anda mengerti begitu. Karena kalau kita bahas mengenai reaksi alkena pasti akan memiliki atau mengupas hal-hal ini begitu ya.
Jadi yang kemarin sudah kita bahas ya, reaksi substitusi ya dari alkena, tapi adalah alkena aromatis begitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke reaksi adisi ya, untuk alkena secara umum begitu ya. Selain reaksi adisi juga ada reaksi eliminasi ya, itu adalah reaksi pembentukan alkena, dan juga ada reaksi penataan ulang atau rearrangement reaction ya untuk alkena. Jadi kalau misalkan kita punya alkena dalam posisi trans ya, bisa kita ubah menjadi reaksi tertentu, reaksi penataan ulang menjadi alkena dalam posisi cis begitu. Nah, itu. Oke, ini ada reaksi-reaksi yang apa namanya banyak sekali ya dari adisi alkena begitu ya. Ada hidrogenasi, ada halogenasi, ada hidrohalogenasi, ada hidrasi, ada halohidrin, ada hidroborasi oksidasi begitu. Nah, ini adalah reaksi umum dari alkena begitu. Nah, saya cuplikan sebuah gambar, ada sikloheksen, satu contoh alkena, siklis tapi dia bukan aromatis ya. Reagennya apa saja itu sudah ada ya. Ada hidrohalogenasi, ada hidrasi, ada halogenasi, ada halohidrin formation, ada hydroboration oxidation begitu ya. Nah, sengaja tidak sampaikan hidrogenasi ya, karena reaksi hidrogenasi ini biasanya pakai apa namanya jalur yang berbeda ya. Dia menggunakan katalis PT kan begitu ya, atau CD atau NI kan begitu. Maka untuk reaksi adisi pada model hidrogenasi tidak saya masukkan dalam skema ini. Saya kasih tulisan miring begitu ya, hidrogenasi begitu. Nah, kita akan lihat keseluruhan itu 6 buah itu. Nanti juga akan kita lihat adanya sebuah aturan Markovnikov dan anti Markovnikov begitu. Kita akan lihat. Yang pertama adalah reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi. Nah, dari namanya kita bisa melihat ya, kata-kata hidrogenasi itu ya walaupun ada nasinya, ini nggak ada segone ya. Mohon maaf bagi yang nggak sahur tadi pagi ya. Nanti kita banyak bahas nasi, hidrogenasi, halogenasi, hidrohalogenasi, dan lain-lain. Itu banyak ya. Banyak nasinya begitu ya. Nah, hidrogenasi jelas sih kita lihat dari namanya itu adanya molekul hidrogen H2 itu diadisikan kepada ikatan rangkap begitu ya. Sehingga pada alkena, sehingga mengubah molekul alkena yang merupakan molekul tidak jenuh menjadi molekul yang jenuh begitu ya. Kita lihat di situ ya. Perhatikan kata-kata hidrogen ditemukan dalam reaksi ini dan sangat mudah untuk dikenal dan diingat-ingat. Hidrogen ation begitu ya. Jadi di dalam reaksi hidrogenasi itu produknya adalah sebuah alkana yang jenuh begitu ya. Kita lihat di sini coba arah ini, arah perputaran ini, Nah ini ya, ini jelas merupakan harus kita ingat ini kaidahnya begitu. Ini ujung anak panahnya adalah penuh begitu ya, artinya dia adalah heterolitik ya, ada 2 elektron yang pindah. Nah kita jangan sampai keliru di sini ya. Kalau menggambarkan seperti ini jangan sampai keliru karena apa? Ya karena kalau keliru bahaya banget ya. Ya jadi ini kita lihat kenapa kok dari ikatan rangkap ini adalah sumber elektron yang menyerang pada salah satu dari hidrogen ya. Kemudian di sini ikatan kepalanya akan terheterolitik juga. Dia akan pindah ke hidrogen yang satunya begitu. Ini heterolitik ya, bukan homolitik ya, walaupun agak separuh gitu ya. Harusnya penuh ini begitu ya. Nah, akan ada spesies baru ya, hidrogen minus ya. Ya, dia menjadi sebuah nukleofil baru begitu kan. Nah, sebaliknya ya alkenanya sudah sudah akan mengikat hidrogen. Jadi ini pasangan elektron akan menyerang ini ya, hidrogen ini dia akan pindah ke sini, elektron yang sebelumnya itu menjadi hidrogen minus begitu ya. Kemudian ini akan terikat pada ini atom C nomor 1 atau C nomor 2 sama aja begitu. Jadi ini akan bisa ngikat kemana ini ya, bisa ke sini ya, bisa ke sini atau juga bisa ke yang sini kan begitu, sama aja ya, sama aja begitu ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat setelah ini terikat maka ada pembentukan karbokation ya. Karbokation adalah spesies yang bermuatan positif, karbon yang kayak kation ya, ada plusnya begitu. Karena ini hilang ya, ini jadi ikatan tunggal dengan hidrogen, maka yang sebelah kanan ini karbonnya akan menjadi bermuatan positif begitu. Nah, ketika positif maka spesies ini jadi nukleofil, dia akan menyerang ya, karena ini jadi elektrofil sekarang. Karbokation adalah sebuah elektrofil ya kan, maka akan menyerang. Akhirnya hidrogen yang kedua akan nempel atom nomor 2 ini gitu ya. Ini adalah tipikal dari mekanisme reaksi ya pada
adisi alkena seperti ini. Nah, ini kalau pakai hidrogen adalah hidrogenasi begitu. Ya. Oke, ini yang pertama ya hidrogenasi. Kita akan lihat pada kenyataannya tidak sesimpel ini karena reaksi ini akan berlangsung lama kalau dibiarkan apa namanya apa adanya. Ya, jadi kalau misalkan dibuat apa spontan begitu ya, maka dia tidak hanya akan uhui, tapi dia akan sangat lama sekali untuk bereaksi. Maka hidrogenasi pada alkena itu butuh katalis biar cepat begitu ya. Nah, kalau ditunggu spontannya ya nunggu coming ya. Uhui lama sekali begitu. Nah ini dia bisa menggunakan Ni ya, nikel atau CD atau PT begitu. Nah ini senyawanya namanya apa ini? 1, 2, 3, 4, 1 butena mengalami hidrogenasi dengan katalis Ni ya menjadi butana begitu ya. Kita lihat di sini bagaimana reaksinya ya sama aja begitu ya atau mungkin ada sini ada reaksi yang lain 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ya. Juga 2 butena begitu ya menjadi butana juga begitu ya sama begitu. Dan yang lain lagi ada ini 1 2 3 4 ya sama ya. Ini kan tadi cis ya. Ini trans ya, trans 2 butena ini adalah cis apa namanya 2 butena kan begitu. Sama menjadi butana juga begitu. Sama. Nah, ini mekanisme seperti ini kalau menggunakan katalis begitu ya. Ini agak ribet tapi Anda bisa lihat sendiri di banyak buku ada nih bagaimana mekanisme dari hidrogenasi menggunakan katalis logam ya. Biasanya pakai nikel atau PT, platina atau yang lain, CD juga ada begitu ya. Nah, ini. Jadi sama aja nanti hidrogennya akan diikat dulu oleh permukaan logam, kemudian apa namanya? Alkenanya akan terikat juga ke arah permukaan logam, kemudian hidrogennya akan nempel satu-satu chain-nya ini ya. Yang keempat nanti ya atom C yang lain akan mengikat juga hidrogen sehingga dia jadi alkana begitu. Nah, ini contohnya begitu. Nah, ini mekanisme menggunakan katalis seperti ini begitu ya. Oke, itu yang pertama hidrogenasi. Sekarang kita masuk ke adisi halogenasi ya. Tadi hidrogenasi ada penambahan hidrogen atau adisi hidrogen. Kalau halogenasi ya, ya pasti Anda tahu dari namanya adalah melibatkan atom halogen golongan 7A ya kan. Nah, 7A itu kan dari F, Cl, Bri kan begitu ya, banyak sekali. Tapi untuk halogenasi pada alkena itu biasanya hanya melibatkan 3 buah atom ya kan. Apakah dia pakai gas klor atau bromin, brom ya atau juga iodin begitu ya, I2. Cl2, Br2 dan iodin. Nah, sama begitu. Dengan mekanisme yang sama seperti halnya hidrogenasi tadi sama begitu. Kita tengok di sini ya. Kita rangkap ya ke atas, kemudian Cl-nya akan pecah menjadi Cl-, Cl-nya pertama akan terikat dengan C. Kemudian akan Cl yang minus akan menyerang sisi apa posisi dari karbokation yang dibentuk dan Cl-nya akan terikat seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini seakan-akan dia adalah kayak syn addition ya begitu ya dari apa sisi yang sama. Tapi ini untuk memudahkan kita aja begitu ya. Intinya adalah halogenasi adalah ikatan rangkap pada alkena itu diadisi menggunakan halogen ya. Dan pasti produknya adalah sebuah senyawa haloalkana. Haloalkana. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, belum. Makasih. Berikutnya lagi reaksi adisi masa hidrohalogenasi. Tadi ada hidrogenasi, ada halogenasi. Sekarang ada hidrohalogenasi ya. Nah, dari namanya kita bisa mendapatkan keterangan ada melibatkan hidrogen, halogen, ada halogen dan ation ya. Jadi adisi juga, tapi tidak hanya pakai hidrogen saja. Nanti kan dia akan jadi hidrogenasi. Tidak hanya menggunakan halogen saja, dia akan jadi halogenasi kalau begitu. Maka dia menggabungkan hidrohalogen ya, senyawa hidrogen dan halogen ya. Jadi ada asam halida ya, hidrohalogen kan asam halida ya, HCl ya, kemudian HBr barangkali begitu ya. Nah, ini contoh adalah asam bromida. Asam bromida adalah apa namanya hidrohalogen yang seringkali dipakai dalam reaksi adisi alkena ini.
Nah, kita lihat makanya tadi pakai Cl2 ya atau H2, sekarang pakai HCl atau HBr begitu. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata apa? Nah, ini sama saja ya. Ya, kita lihat ya ada apa? Elektron ikatan pi ini akan menyerang pada hidrogen bukan pada Cl-nya. Kenapa? Karena HCl itu punya ikatan kovalen seperti ini ya, maka hidrogen itu akan lebih elektropositif dibandingkan klornya begitu ya. Maka sudah otomatis ya apa namanya pasangan elektron akan menyerang hidrogen. Ini akan ke sini, pasti akan menyerang ini karena dia lebih positif begitu ya, ke sana begitu. Sementara Cl-nya akan menjadi nukleofil di sini ya. Setelah hidrogen terikat, baru dia Cl-nya akan menyerang ya apa namanya sisi positif dari karbokation yang dibentuk oleh alkena tadi itu. Setelah satu lengannya mengikat hidrogen. Dan ujung-ujungnya sama ya. Produk akhirnya adalah sebuah senyawa haloalkana. Haloalkana. Sama ya, nggak ada beda. Jadi dengan yang tadi hanya sekarang hidrohalogenasi. Hidrohalogenasi. Oke. Yang keempat ya, setelah apa namanya tadi ada halogenasi, ada hidrogenasi sebelumnya ya, sekarang juga ada hidrohalogenasi. Berikutnya kita akan melaju ke hidrasi ya, hidrasi. Ada yang tahu apa itu hidrasi ya? Nah, pernah kan tahu istilahnya hidrasi, dehidrasi, misalkan begitu ya. Ya, pasti Anda punya bayangan. Hidrasi itu hubungannya dengan air, betul ya. Hidrasi artinya adalah adisi apa namanya air pada sebuah molekul. Jadi molekul air itu kita adisikan pada sebuah molekul ya. Jadi kayak Anda merasa mungkin apa namanya, aku mengalami dehidrasi ya, habis puasa tadi malam nggak sahur ya, kemudian nggak minum gitu kan, terus siang-siang harus kerja bakti ya, mencabuti apa namanya bulu ayam atau mungkin rumput ya di panas-panas matahari gitu kan jam 2 siang, Anda akan kehausan, Anda akan merasa dehidrasi ya. Artinya apa? Banyak molekul air yang keluar dari tubuh Anda begitu ya. Sama. Jadi kalau merasakan dehidrasi gitu kan, berarti membutuhkan air kan gitu kan. Tapi kalau hidrasi ya, berarti Anda sedang melakukan penambahan air kan begitu. Nah, sama. Nah, jadi di sini kita lihat spesies H2O itu akan menjadi spesies yang akan bertingkat sebagai elektrofil ya. Dan dia akan mengadisi ikatan rangkap dari alkena. H2O ada oksigen dengan 2 buah lengan yang mengikat hidrogen. Sudah pasti ikatan apa namanya rangkap di sini ya, elektron pi-nya akan menyerang hidrogennya ya, bisa yang kiri maupun yang kanan, ini boleh yang ini sama aja ya, cuman memudahkannya ya salah satu kita ambil begitu ya. Nah, ketika satu hidrogen diambil ya sudah, dia akan bentuk karbokation, ada plus begitu ya. Kemudian ada spesies baru ya, apa namanya OH- begitu ya, sebuah nukleofil baru begitu. Nah, nukleofil ini ya nanti akan menyerang posisi positif dari karbokation. Nah, ini. Sehingga ya nanti OH-nya akan terikat pada atom C yang tersebut seperti yang sebelah di atas ini ya. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah reaksi hidrasi. Apa yang bisa kita simpulkan di sini ya? Hidrasi itu berarti menambahkan OH kepada alkena kan begitu ya. Sehingga kita lihat reaksi hidrasi dari alkena menghasilkan senyawa alkohol ya. Alkohol itu kan alkana yang ada OH-nya kan begitu alkohol ya. Jadi alkena itu kalau dehidrasi ditambahkan air dia akan punya produk namanya senyawa golongan alkohol. Nah, begitu. Oke, berikutnya ya, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya aturan Markovnikov. Wah, aturan Markovnikov. Wah. Nah, kenapa aturan ini muncul ya? Kita lihat kalau yang ini tadi ya mulai dari hidrogenasi, halogenasi, hidrohalogenasi maupun hidrasi itu kan kita menggunakan senyawa-senyawa alkena yang simetri ya, kayak etena atau 2-butena ya kan. Itu senyawa yang simetri ya. Simetri itu bahasanya gimana? Ya, maksudnya adalah ikatan rangkap yang mau dipecah itu ya, itu ada di tengah-tengah ya. Sehingga seperti ini ya, kita lihat ini senyawa apa namanya ini, senyawa propena ya, 1, 2, 3 ya. 1 propena begitu. Kita tengok di sini ya,
ikatan rangkap pada satu propena ini, posisi ininya, posisi ikatan rangkapnya itu adalah tidak di tengah-tengah, sehingga ini adalah molekul yang tidak simetri, ya kan begitu, kan begini. Nah, tapi kalau kita punya senyawa misalkan tadi kan C dengan C tadi ya, nah ini etena begitu ya, kan ini ya C dengan C begitu kan, etena begitu. Ini kan dia simetri, kiri kanan kan sama gitu kan ya. Ini kan kiri kanan nggak sama begitu. Artinya apa? Kalau dengan molekul-molekul yang simetri ya, alkena simetri, maka hidrogen itu akan nempel di mana? Ya kalau kita hidrogenasi atau halogenasi atau terutama mungkin anu ya, hidrohalogenasi maupun adisi begitu ya. Apa hidrasi ya? Yang pakai H2O atau HCl itu kan kalau senyawanya adalah senyawa yang etena begini kan nggak masalah. Hanya muncul di sebelah kiri sini atau di sini kan nggak masalah karena sama-sama dia simetri kan sama ya. Tapi kalau molekulnya seperti ini, alkena tidak simetri, kan jadi masalah karena boleh jadi ya ini kan ini contoh ya, contoh yang ini adalah ini yang Bapak ini perhatikan ya, ini adalah contoh dari kemungkinan yang sangat mungkin ya dari apa ini hidrasi senyawa alkena kan begitu dengan menggunakan alkena yang tidak simetri. Kan kita nggak tahu apakah OH-nya nempel pada atom C nomor 2 ataukah nomor 1 kan begitu ya, ini kan begitu. Nah, begitu. Nah, ini jadi masalah begitu ya. Jadi masalah ya kalau kita mengadisi hidrasi atau hidrohalogenasi pada alkena yang tidak simetri ya akan jadi masalah karena OH-nya akan nempel di mana, Cl-nya akan nempel di mana kan begitu ya. Nah, kita mengenal adanya aturan Markovnikov ya. Ini ada orang Rusia namanya, nama lengkapnya adalah Vladimir Markovnikov ya. Ini orang Rusia ya. Saya nggak tahu apakah ada hubungan dengan Vladimir Putin ya, tapi namanya adalah jelas dia orang kimiawan dan dia sudah meninggal jauh sebelum kita lahir ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini dia sudah meninggal 1904 begitu ya. Nah, dia menemukan pada reaksi hidrohalogenasi alkena begitu ya. Nah, dia mengamati, jadi banyak eksperimen dilakukan ya, alkena di berbagai macam alkena lah, baik yang simetri maupun tidak simetri ya, itu di hidrohalogenasi begitu, menggunakan asam halida begitu ya. Dan dia mengamati ya, mengamati dan menemukan suatu keteraturan ya. Apa yang ditemukan? Nah, ini. Nah, akhirnya dia buat sebuah usulan aturan ya. Nah, misalkan dalam ini ya, kalau kita menggunakan adisi asam atau tadi hidrohalogenasi pada alkena ya, maka hidrohalogenasi hidrogennya itu nanti akan nempel pada atom C yang punya hidrogen lebih banyak. Nah, begitu. Itu begitu. Jadi HCl ini ya, ini kan hidrohalogenasi ya. Ini kata Markovnikov itu ya. Hanya ini ya. Ini akan nempel ya pada ini kan ada C nomor 1 ya. Ini C nomor 2 kan begitu ya. Nomor 2 kan begitu. Nomor 2, ini nomor 2 ya, nomor 2. Kata Markovnikov, kalau kita punya HCl atau juga nanti punya misalkan H2O ya. H2O kan begini ya, H, ada OH gini kan, H2O kan begini, HOH begitu. Jadi kalau dia mengalami hidrohalogenasi atau mengalami hidrasi begitu ya, maka ya hidrogennya ini akan terikat pada atom C nomor 1. Kenapa? Atom C itu sudah terikat banyak hidrogennya begitu. Jadi atom C nomor 2 ini kan nggak punya hidrogen ya. 2 ini kan nomor 2 kan ini ya. Nomor 1 ini kan punya 2 buah hidrogen ya. Jadi 1 dan 2 ini punya beda. Yang satu itu punya lebih banyak lengan yang mengikat hidrogen. Nomor 2 itu enggak punya apa namanya lengan yang apa namanya mengikat hidrogen begitu. Maka kata Markovnikov, hidrogennya akan nempel pada atom C yang lebih banyak punya hidrogen begitu. Nah, seperti ini. Maka hanya akan jadi CH3 di sini ya. Cl-nya ya pada atom nomor 2 begitu. Nah, ini adalah apa usulan dari aturan Markovnikov dan semuanya akan sepakat ya, itu betul ya. Walaupun ini dulu tidak punya argumentasi Markovnikov ini, hanya dia melihat apa nah eksperimennya kok begitu semua ya. Kalau kita mengadisi asam pada alkena itu hidrogennya mesti akan nempel pada atom C yang punya banyak hidrogen ya. Nah, begitu. Sementara pasangannya halogennya akan nempel pada atom C yang tidak tidak atau kurang memiliki hidrogen begitu. Nah, ini Markovnikov. Makanya dipakai sebagai aturan Markovnikov begitu ya. Aturan Markovnikov. Artinya adalah kalau kita mengadisi
asam atau mengadisi air ya kepada alkena begitu, maka hidrogennya akan terikat pada atom C yang sudah punya banyak hidrogen. Gitu. Sementara sisa asamnya atau mungkin OH-nya begitu ya akan nempel pada atom C yang tidak punya hidrogen banyak atau lebih sedikit hidrogennya begitu. Nah ini adalah aturan Markovnikov. Kalau sebaliknya maka disebut sebagai anti Markovnikov ya. Nah, kita bisa lihat kalau anti Markovnikov artinya apa? Ya kebalikannya, hidrogen dari asam akan terikat pada atom karbon yang lebih sedikit hidrogennya, itu anti Markovnikov. Tapi kalau Markovnikov sendiri ya aturan Markovnikov ya, adalah hidrogennya dari asam akan terikat pada karbon yang lebih banyak atom hidrogennya begitu ya. Nah, ini Markovnikov ya. Dan ternyata secara teoritik ya ini diketahui berikutnya ada alasannya. Alasannya apa ternyata? Kalau Markovnikov hanya mengusulkan aja kan, kalau melihat dia eksperimen terus bikin aturan gitu kan. Nah, kalau kita belajar kimia organik fisik nanti kita akan tahu ternyata apa? Ini semua berhubungan dengan kestabilan karbokation ya. Jadi landasan teori atau pengertian ilmiahnya kenapa kok ada Markovnikov rule gitu ya? Karena berhubungan dengan kestabilan karbokation. Jadi muatan positif itu lebih suka pada posisi apa gitu ya. Nah, kalau kita tahu ya kan ada karbokation primer, sekunder, tersier gitu kan. Maka kalau kita bandingkan urutan kestabilannya, karbokation yang tersier itu paling stabil dibandingkan yang sekunder dan dibandingkan yang primer. Nah, kalau dalam aturan Markovnikov ini ya jelas ya kenapa dia hanya nempel pada hidrogen yang lebih banyak ya karena muatan plusnya itu akan lebih stabil di sini di atom nomor 2 ya. Plusnya itu nanti akan lebih suka di sini gitu. Plusnya akan lebih suka di sini sehingga Cl-nya ya akan nyerang di sini gitu ya. Nah, karena posisi ini ya ini kan C-nya jadi C+ ya di sini ya karbokation. Kalau dibandingkan di sini, ini kan berarti dia karbokation primer, dia nggak stabil, lebih stabil yang tersier di sini kan. Nah, begitu. Itu alasan secara ilmiahnya begitu. Oke, kita teruskan ya tentang Markovnikov ya. Nah, ini contoh begitu ya. Kita punya senyawa alkena yang tidak simetri, CH3, CH2C, 1, 2, 3. Senyawa apa namanya ini? Ada yang tahu senyawa apa ini? Ayo, namanya apa ini? Ayo, secara IUPAC, nama secara dukcapilnya kimia apa ini? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, apa? Ya, dua pentena ya, 2 pentena. Ini adalah hidrohalogenasi menggunakan HI pada 2 pentena. Maka kita lihat ya ada atom C nomor 1, 2. Ini kan nomor 2 ya, nomor 2, nomor 3 kan begitu ya, nomor 3 begitu. Nanti hanya akan nempel di mana kan begitu. Ini kata Markovnikov ya. Ada 2 kemungkinan kan ya. Akan nempel pada atom C yang memiliki H lebih sedikit begitu ya. Maka hanya akan nempel di sebelah kanan kan begitu ya. Tapi memang akan terbentuk seperti ini 2 produk begitu ya. Karena kemungkinannya ya hanya bisa pindah ke 2 maupun dekat pada nomor 3 kan begitu hanya. I-nya juga sama, I-nya iodinnya itu ya. Iod itu akan nempel pada atom nomor 2 atau nomor 3. Ya, sehingga nah ini dia punya apa namanya isomer seperti ini ya kan. Posisi I-nya beda. Ini posisi I pada atom nomor 3, ini I pada atom nomor 2 kan begitu ya. Nah, mana yang lebih favorable yang jadi mayor produk ya. Ya, yang dari pembentukan karbokation yang paling stabil begitu ya. Nah, yang nomor ini yang paling stabil adalah yang ini. Yang ini adalah pasti dia adalah major product ini ya. Jadi mayor produk atau produk utama. Yang ini sedikit banget ya, sedikit sekali. Ini Markovnikov ya, Markovnikov. Nah, isomer begitu ya. Nah, reaksi menggunakan ini apa reaksi-reaksi adisi pada alkena tidak simetri ya. Dan mengikuti apa namanya Markovnikov ini adalah reaksi yang regioselektif ya. Tadi kan kita tahu ada reaksi stereospesifik ya. Sin dan adisi kan. Adisi sin dan adisi apa sin kan begitu. Sekarang ada lagi regioselektif begitu ya. Dua-duanya mungkin tapi satu yang paling mungkin begitu ya. Reaksi yang seperti ini dikatakan reaksi yang regioselektif ya. Nah, begitu. Ya. Sehingga apa namanya kalau kita mereaksikan alkena yang tidak simetri begitu, maka dia termasuk adalah reaksi yang regioselektif ya.
Karena ada dua kemungkinan isomer yang muncul sebagai produk, tapi satu lebih diunggulkan dari yang lain. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, sekarang latihan soal ya. Coba Anda apa namanya, tulis begitu. Nanti Anda tunjukkan di ini boleh atau Anda tuliskan di situ juga boleh ya. Nah, ini soal ya. Coba ya tuliskan ya. Ini soalnya begitu. Tuliskan ya reaksi ya hidrasi ya. Reaksi hidrasi ya pada senyawa 1-heptena. Coba tuliskan persamaan reaksi adisi hidrasi ya, hidrasi pada molekul 1-heptena. Nah, coba silakan Anda tulis di layar. Anda sudah saya hak untuk kasih ini apa namanya, bisa share juga ini apa, bisa nyoret-nyoret juga ya, silakan. Silakan whiteboard ini ada juga, saya share whiteboardnya, silakan. Ayo ditulis saja, diketik atau di ortolet, silakan. Bisa kan? Jadi tuliskan persamaan reaksi ya adisi hidrasi pada senyawa 1-heptena. Silakan. Halo, ada yang mencoba? Wis jawab kira-kira hasilnya apa, ayo. Hasilnya 2 heptanol, Pak. Ya, ada dua, dia kan rego-selektif ya. Kalau menggunakan aturan Markovnikov hanya 2 heptanol, tapi sebenarnya dia punya isomer yang lain kan, 1-heptanol dan 2 heptanol kan begitu ya. Cuman dia akan menggunakan Markovnikov rule ya, maka dia akan punya major produk adalah 2 heptanol kan begitu ya. Oke. Harusnya ini kalau di kelas ini saya suruh ke depan ini tuliskan reaksinya. Oke, berikutnya lagi coba saya akan apa namanya uh, uh, memberikan soal yang kedua begitu ya. Uh, tuliskan ya persamaan reaksi. Jadi nggak usah mekanismenya ya, walaupun nanti kita akan baca mekanisme juga ya, persamaan reaksi ya. Nah, ini coba ini ada 3 reaksi ya, saya tuliskan ya. 1 adisi apa namanya klorin ya pada 3-heksena. 2 adisi asam atau HBr ya. Yang ketiga adisi
Nah, itu. Silakan ditulis. Silakan. Ada yang mau menjawab? Ayo, silakan ditulis. Ya. Coba, ayo. Saya tanya aja, mungkin itu hasilnya apa itu? Produknya apa itu? Ada siklur pada 3 heksena. 3 heksena. 3,4 peluru heksana, Pak. 3,4 peluru heksana. Ya, oke. Kalau yang kedua? 3 bromo heksana atau Dan 4 bromo heksana. 2 bromo heksana kan begitu ya. Jadi kan dia 3 dan 4 kan, posisinya kan 3 dan 4. Ya kan? Hanya bisa nempel pada 3 sehingga BR yang nomor 4 ada 4 bromo heksana atau 3 bromo heksana. Oke. Yang ketiga apa hasilnya? 3 heksanol dan 4 heksanol. Apa? 3. Ya, Mbak Dea. 3 heksanol atau Dan 4 heksan. ya 4 heksanol. 3 atau heksanol atau 4 heksanol, betul ya. Nah, pasti kita akan melihat ya, kalau pakai Markovnikov ya, untuk yang nomor 2, nomor 3 itu ada 2 produk masing-masing ya. Ada yang mayor, ada yang minor gitu kan. Ada yang dominan, ada yang tidak. Kalau menggunakan Markovnikov, pasti yang apa namanya BR-nya akan terikat pada atom C yang lebih sedikit hidrogennya atau karbokatanya lebih stabil begitu ya. 4 bromoheksana itu yang mayor dan 3 bromoheksana itu yang minor pada reaksi nomor 2. Sedangkan yang ketiga itu nanti akan menjadi alkohol kan, jadi heksanol, cuman
Kalau OH-nya nempel pada atom C nomor 3 ya 3 heksanol. Kalau dia nempel pada atom C nomor 4 ya 4 heksanol. Di sini menggunakan Markovnikov pasti kita akan mengatakan 4 heksanol yang merupakan mayor produk ya atau produk utama begitu ya. Oke, baik. Oke. Ada pertanyaan? Nah, itu letaknya seperti itu ya. Nanti kalau disuruh nuliskan ya harus bisa menuliskan ya. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya biar tuntas hari ini ya. Ke reaksi eliminasi sekarang. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi. Mana reaksi eliminasi? Sebentar, kliwon. Ini harus saya oke. Share screen. Mana ini? Oke, reaksi eliminasi. Tadi kita lihat ya, reaksi eliminasi adalah lawan dari adisi. Kalau kita mau membentuk ini ya, kita lihat sebelah kiri ini adalah senyawa alkohol ya, dia adalah etanol. Terus sebelah kanan adalah alkena kan begitu. Jadi kalau kita mau mengeliminasi etanol, dia akan jadi etena dan H2O. Ini adalah dehidrasi ya, menghilangkan molekul H2O kan begitu dari alkohol kan begitu. Menjadi senyawa alkena. Tapi kalau kita lihat reaksi ini bisa berbalik ke arah kiri ya, sehingga dia membentuk reaksi apa? Reaksi adisi ya kan, adisi dengan H2O begitu, dia akan jadi alkohol begitu. Nah ini eliminasi ya, reaksi pembentukan alkohol ya dari alkena begitu. Ini nggak ada yang baru di sini ya. Berikutnya adalah reaksi penataan ulang ya, atau rearrangement reaction begitu. Nah, saudara sekalian, nanti akan kita banyak pelajari reaksi penataan ulang di sini bukan dalam konteks alkena, tapi pada penataan ulang karbokation. Jadi maksudnya adalah sebuah molekul itu bisa mengalami penataan ulang. Jadi diatur lagi posisi atom-atom dalam molekul itu untuk mencari bentuk yang paling stabil, untuk mencari bentuk molekul yang paling punya energi paling rendah begitu. Ya. Karena kita tahu dalam kaidah termodinamika ya, di dalam reaksi itu dalam kondisi zat itu ya, semakin rendah energi sebuah sistem gitu ya, sebuah molekul, maka semakin stabil molekul itu kan begitu. Tapi semakin tinggi energi dari molekul itu semakin nggak stabil ya, reaktif begitu. Makanya kalau kita puasa itu kan cenderung males ya, kemudian karena nggak ada energi kan, nggak ada tenaga kan, cenderung mager ya, rebahan, turu kan begitu ya. Ya karena kita ya stabil itu kan, stabil karena nggak punya energi yang lebih. Ya. Tapi kalau kita habis makan 2-3 piring gitu kan, terus kemudian kepingin gerak-gerak kan enak gitu karena masih punya tenaga kan begitu ya. Maka kita akan reaktif gitu. Nah, sama juga seperti itu. Jadi kalau molekul itu memiliki energi yang sangat tinggi, maka dia sangat reaktif, dia tidak stabil. Tapi kalau energi totalnya itu adalah rendah, maka dia stabil. Nah, molekul cenderung mencari kestabilan, maka dia akan berusaha menata ulang posisi atom-atomnya ya untuk mendapatkan energi yang paling rendah begitu. Nah, itu. Makanya nanti kalau kita dalam reaksi karbokation begitu ya, karbokation ya itu nanti akan ada istilah ini rearrangement karbokation, penataan ulang karbokation atau rearrangement radikal, ada juga itu. Jadi posisi radikalnya diubah-ubah sehingga bentuknya paling stabil. Atau juga ada rearrangement dari karbanion, karbon anion, ini juga ada begitu. Muatan negatifnya akan dipindah-pindah sehingga posisinya paling stabil begitu ya. Nah, tapi di sini ini agak beda ya. Jadi ini adalah reaksi rearrangement untuk senyawa alkena ya, alkena. Di sini adalah contoh begitu ya. Konversi dari cis ke trans gitu. Ini adalah rearrangement kan disusun ulang ya. Jadi reaksi penataan ini adalah reaksi yang sangat unik ya karena dia akan mengubah alterasi. Jadi ya kayak bikin akun alter saja lah begitu ya. Alter gitu ya. Dulunya ini orangnya sama gitu ya. Cuman ya beda wajah gitu aja begitu ya. Ini ada rearrangement begitu ya.
Nah, ini mungkin mode kayak kita pose foto itu kan ya, ayo apa pose bebas itu kan rearrangement itu kan. Pertama pose serius itu kan. Ketika bebas pada sarang heyo itu kan ya berarti kan sama aja orangnya kan, cuman posenya berbeda. Seperti itu. Jadi bisa mengalami juga alkena ini. Contohnya adalah ketika ini perubahan penataan ulang dari konformasi cis alkena ke konformasi trans alkena. Nah, ini contoh begitu. Tapi sekali lagi nanti kalau kita bahas tentang rearrangement nanti itu lebih ke arah penataan ulangan karbokation, penata ulangan karbon radikal, penataan ulang dari karbanion itu yang akan sering kita kenal nanti. Nah, itu. Oke, yang terakhir ini adalah reaksi susi-susi. Ya, ini substitusi. Ya, dulu ingat teman saya dulu punya sebutan kalau menyebutkan reaksi substitusi adalah reaksi susi-susi biar lebih gampang di ini ya, biar ingat Bu Susi terus ya. Kita punya dua susi kan? Ada Susilowati ya laporan, ada juga susi Nurul Khalifah ya, anorganik kan begitu. Reaksinya susi-susi begitu. Nah, ini. Nah, jadi kita punya isomer itu di kimia itu ada dua susi dan ada juga dua Gus ya, Gus Hanaim dan Gus Hanafi itu kan isomer juga itu. Begitu ya. Oke, ini reaksi substitusi. Ini kemarin yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi kita lihat alkena itu biasanya itu mengalami reaksi adisi dibandingkan reaksi substitusi begitu. Hanya satu kelompok sirkel alkena yang gemarnya malah reaksi substitusi. Siapakah dia? Nah, cincin benzen begitu ya, atau alkena-alkena yang aromatis begitu ya, yang siklis aromatis kayak benzen ini dia lebih demen, lebih suka untuk mengalami reaksi substitusi begitu, dan dia sangat ogah, nggak mau untuk mengalami reaksi adisi. Nah, kemarin sudah kita jelasin ya kenapa demikian, karena apa? Ya benzen sudah stabil begitu ya, stabil banget ya, siklis aromatis stabil banget. Kalau diadisi maka akan hilang satu ikatan rangkapnya. Dia kan punya nama KTP, dukcapilnya di IUPAC kan 2,4,6 sikloheksatriena. Itu kan nama lengkap dari benzena kan begitu ya. Atau 135, mungkin bisa kan 1,3,5 sikloheksatriena. Itu kan nama resmi IUPAC ya. Ya KTP dari nama KTP itu nama aktenya di di dukcapilnya senyawa kimia itu di IUPAC itu kan benzen itu kan begitu 1,3,5 sikloheksatriena atau 2,4,6 sikloheksatriena kan begitu. Cuman dia punya nama panggilan keren benzen gitu aja ya. Benzen ini kalau dihilangkan satu gugus DNA-nya begitu ya, maka dia kan jadi punya dua ikatan rangkap, maka dia nggak stabil begitu. Dan dia nggak mau gitu kan karena molekul dia akan lebih suka bentuk yang paling stabil kan begitu. Maka adisi benzen ya itu membutuhkan effort yang luar biasa. Nggak mudah begitu ya, makanya ya susah begitu. Dan benzen lebih suka mengalami reaksi substitusi ya. Artinya apa? Mengganti hidrogen-hidrogen yang ada pada seluruh atom C-nya itu. Ya, bisa diganti semuanya itu. Jadi kan ada 6 buah atom hidrogen ya pada benzen itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan C6H6 kan benzen ya. Jadi ada 6 atom hidrogen yang siap untuk disubstitusi begitu kan. Nah, itu. Nah, kemarin sudah kita bahas itu kan. Itu seperti ini ya. Nah, ini jadi dia akan lebih suka mengalami reaksi substitusi dibandingkan reaksi adisi begitu. Nah, seperti ini. Nah, ya, itu juga ada ini ya. Ada keterangan ya kalau kenapa dia nggak suka mengalami reaksi adisi karena jadi nggak stabil, produknya jadi adalah not aromatik begitu ya. Tapi kalau substitusi dia tetap aromatik, tetap stabil begitu ya. Nah, di bawah itu. Oke. Ini adalah 5 buah contoh ya, ada halogenasi, ada nitrasi, sulfonasi, alkilasi dan asilasi dari benzen begitu. Jadi benzennya masih kosongan, masih pure, masih murni gitu kan. Satu hanya baru diganti dengan halogen ya, jadi X ya. Maka dia jadi senyawa halobenzena kan begitu atas tuh ya. Atau pakai nitrasi NO2 jadi nitrobenzena. Halobenzena itu adalah aril halida namanya ya, aril halida. Atau mungkin diganti sulfonasi SO3 ya. Maka jadi benzen sulfonik asid asam benzen sulfonat begitu ya. Atau mungkin alkilasi pakai cara Fidelkraft, ini nama orang yang menemukan reaksi pertama kali ya, Fidelkraft itu. Maka dia akan menjadi alkil benzena atau arena ya. Atau mungkin menjadi keton benzena ya. Ya jadi seperti itu ya.
asilasi begitu. Ini adalah 5 buah. Kemarin sudah kita bahas di kelas, walaupun Anda mungkin nggak bisa ngikuti dengan baik barangkali ya. Atau saya nggak bisa nerangkan dengan baik, pastinya begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah benzen itu tersubstitusi begini, maka dia akan jadi senyawa aryl halida, ataukah nitrobenzena, ataukah asam benzen sulfonat, atau juga alkil benzena, atau juga keton seperti itu ya, di bawah itu. Ya. Nah, setelah itu, maka dia masih punya 5 buah hidrogen lagi, yang itu bisa dan sangat mungkin untuk disubstitusi lagi begitu. Ya. Ini kan sudah benzen yang C6H6 itu sudah jadi aryl halida atau sudah nitrobenzena. Hanya kan sudah hilang satu diganti dengan gugus tadi itu ya, bisa halogen atau nitro ya, atau mungkin sulfo ya, atau mungkin alkil atau yang lain kan begitu ya. Nah, tinggal 5 buah lagi hidrogen yang bisa diganti juga begitu ya. Nah, diganti juga itu nanti akan kita lihat. Nah, maka apa namanya? Akan kita lihat di bawah ini ya. Langsung saya kembali ke ini menjadi yang lain dan apa namanya? Ketika satu hidrogen sudah terikat digantikan oleh sebuah gugus begitu, maka benzennya akan jadi punya gugus yang masuk kategori EDG atau EWG gitu kan ya. Kalau dia mengalami halogenasi jadi apa? Aryl benzena, aryl apa? Aryl ya, aryl halida begitu ya. Maka X-nya adalah halogen, maka dia masuk kategori EWG begitu. Ini menentukan sekali kalau sudah EWG begini, maka kelima posisi hidrogen di atom C yang lain itu bisa diganti dan posisinya bisa orto, meta, para ya, tergantung dari sifat apa namanya gugus yang pertama kali diikat oleh benzen begitu. Apakah dia EDG ataukah dia EWG begitu. Nah, nanti itu akan menjadi penentu apakah dia posisinya para atau meta atau orto kan begitu ya. Kesana nanti begitu. Nah ini contoh kalau misalkan toluen ya alkil benzen, maka dia adalah lebih suka produk orto dan para begitu ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini benzennya sudah dikasih alkil CH3 begitu ya. Terus disubstitusi begitu ya lagi. Maka posisi atom C nomor ini ya 1 2 2 3 4 5 6 ini yang paling mungkin adalah orto dan para ya. Kalau yang apa meta ini ya 1 3 dari toluen ini ya. CH3 ini tidak terlalu nampak begitu ya. Maka kita katakan CH3 itu adalah pengarah orto karena dia atau para begitu ya. Nah, NO meta ya sama dengan hal serupa begitu. Nah, dan lain-lain. Ini adalah summary dari kemarin ya. Ini adalah pengarah para, pengarah orto ya dari gugus yang membuat cincin benzen menjadi aktif apakah dia sebagai pengarah orto atau pengarah para begitu ya. Nah, sebenarnya adalah ada meta juga ada dan lain-lain. Oke. Itu barangkali ya yang ingin saya sampaikan pada hari ini ya. Apa namanya? Nanti akan saya kirim sekaligus latihan soalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Are you with me? Oke. Oke, jadi mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita sudahi dulu ya. Ternyata yo ngomong dewe yo anu ya. Ini kita tambah lapar ini ya. Apalagi bahas tadi hidrogenasi, halogenasi ya. Tapi saya nggak pakai nasi soalnya apa namanya sahurnya. Jadi terasa mungkin cukup ya kalau tidak ada pertanyaan ya. Saya hanya pesan barangkali apa semoga Anda tetap semangat ya